Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dwi Cayaningrum dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, di sini saya ingin membahas terkait pola menangkal hoaks dalam perspektif hadis. Nah, dari judul itu ditulis oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Semoga apa yang dituliskan beliau mampu bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kalian tahu nggak sih apa itu hoaks? Nah, hoaks itu sering dikatakan seperti tipu daya, fitnah, bohong, maupun yang lainnya. Hoaks telah memakan banyak korban dalam kehidupan, tidak hanya korban jiwa, namun adanya korban material seperti rumah, mobil mewah, motor, maupun yang lainnya. Nah, kejadian terakhir terjadi pada Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Hanya dengan kabar hoaks nih, ratusan orang menyerbu Kapolsek tersebut. Bermula dari kecelakaan tunggal menjadi kerusakan yang besar. Luar biasa ya, di mana info tersebut diubah menjadi pengeroyokan. Alhasil terjadilah tragedi yang memilukan, apalagi kejadian ini dilakukan oleh TNI. Wow, luar biasa, sesama aparatur negara pula. Beragam peristiwa di atas menggambarkan bahwa hoaks menjadi bagian hidup manusia. Di era sekarang, era digital dan media sosial, melahirkan berita yang dikenal dengan kabar palsu atau yang sering kita kenal dengan hoaks loh. Nah, hal tersebut sama halnya dengan informasi keagamaan yang tidak jelas sumbernya. Istilah keagamaan atas fenomena tersebut dikenal dengan hadis palsu. Dalam kajian hadis, istilah berita palsu atau bohong dikenal dengan hadis maudhu, sebuah informasi keagamaan yang dibuat dengan maksud tertentu, padahal bukan berasal dari Nabi SAW. Lahirnya hadis palsu diawali oleh fitnah kubra di kalangan umat Islam. Peristiwa tersebut melahirkan kelompok-kelompok yang satu dengan lainnya saling menuduh kafir dan merasa benar sendiri. Luar biasa ya. Terjadilah di atas berlangsung terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, dan sesudahnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah sampai dengan 60 Hijriah. Mereka yang terlihat baik, kelompok pendukung Ali maupun kelompok keluar, kemudian dikenal dengan Khawarij, memproduksi hadis sebagai legitimasi keagamaan atas beragam peristiwa yang menjadi bagian kehidupan, sebagaimana terjadi di atas. Ulama hadis memproteksi berita kejadian tersebut dan memilihnya ke dalam kitab-kitab hadis. Apa yang dilakukan ulama hadis kemudian menjadi acuan dalam meneliti sesudahnya yang dikenal dengan Tahqiq al-Hadis. Kitab ulama hadis pun diklarifikasi sesuai isi hadis di dalamnya, sehingga melahirkan istilah kutub al-istitah dan kutub al-tis'ah. Selain model klasifikasi berdasarkan hadis yang paling sahih di atas, para ulama hadis melahirkan kitab-kitab hadis dengan kualifikasi hadis lemah dan bahkan palsu. Kedua kitab tersebut dikenal dengan Kitab al-Mawdu'at wal Matrukin, yaitu kitab palsu dan ditinggalkan. Isinya tidak hanya pada teks matan saja, melainkan mereka yang melakukan pembuatan hadis palsu. Salah satu karya tersebut adalah karya dari Imam Al-Nasyai dan Ibnul Jauzi.
Pola yang sama juga dikarang ulama dalam periwayat hadis lain, setidaknya periwayat sesuai tingkatan. Misalnya, periwayatan di kalangan sahabat atau dibuat secara umum, namun isinya adalah ulama yang terdapat dalam kitab primer. Kitab ini misalnya Al-Isbah fi Tamyiz al-Sahabah untuk sahabat periwayat hadis, dan Tahzib al-Tahzib untuk periwayat umum. Kedua karya tersebut ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pola kajian di dalamnya dilakukan penelitian mendalam atas masing-masing periwayat. Berikut rekam jejaknya. Seperti pola hadis dalam menilai kualifikasi hadis ada 3 hal. Pertama, adalah ketersambungan berita dari awal hingga akhir. Data-data tentang hal ini terekam dalam kitab Jar Awal Al-Tadil, yaitu pola interaksi antara periwayatan harus mendapatkan berita langsung dan pengakuannya antara keduanya, baik sebagai guru maupun sebagai murid. Atas fenomena tersebut, keterlacakan sebuah informasi harus menelusuri sumber beritanya dengan baik dan jelas siapa yang membawanya. Atas dasar hal di atas, Ibnu Sirin, ulama hadis, menjelaskan pentingnya mendapatkan berita dari orang yang baik. Sosok pembawa hadis adalah bagian dari agama. Atas dasar inilah, ulama Sunni memberikan kaidah yang dapat dijadikan alat dan menangkal berita atau hadis yang kurang kredibel. Selain silsilah kegiatan dalam periwayatan, sosok pembawa berita harus memiliki karakter dan hafalan bagus. Beragam kualitas hadis ditentukan person dan jarang antara penerima dan periwayatan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan turun derajat hadisnya. Derajat hadisnya dari sahih ke hasan karena kurang baik hafalannya. Jika kekurangan dari person dari jaringan periwayatan, maka menjadi hadis lemah dan bahkan bisa dibilang hadis palsu. Berita hoaks juga dapat ditelusuri sumber beritanya. Siapa yang menyebar, siapa yang memberikan, dan motif apa yang membuat menyebarkan berita hoaks tersebut. Kajian kepada sang penyebar berita menjadi hal penting, sebagaimana dalam penilaian periwayatan hadis. Karena negara ini adalah negara hukum, maka pihak berwajib harus selalu bergerak cepat, sehingga tidak ada korban lagi yang ada di masyarakat. Meskipun untuk menangkal hoaks perlu kerjasama dari berbagai pihak, seperti pihak kepolisian, akademisi, aktivis media sosial, serta masyarakat umum, karena hoaks di era digital sangat cepat proses penyebarannya. Ya, berikut adalah pemaparan dari tulisan Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadi Laga dalam pola menangkal hoaks dalam perspektif hadis. Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Menurut saya pribadi, hoaks itu jahat. Karena apa? Karena bukan hanya orang lain yang nantinya akan dirugikan, tetapi buat kita sendiri penyebar hoaks ada hukuman pidananya, karena hoaks masuk ke dalam kategori hukuman pidana. Nah, coba kita tengok ada hukuman apa buat yang menyebarkan hoaks, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan ada hukuman pidana penjara 6 tahun atau membayar denda 1 miliar. Luar biasa kan? Masih mau nih menyebarkan berita hoaks? Buat aku sih enggak. Nah, untuk hadis sendiri sudah dipaparkan jelas. Buat sampai ke kita itu ada proses, ada tahapan-tahapan agar tidak terjadinya hadis yang palsu. Maka dari itu, buat kita pun yang menyebarkan berita, sebaiknya coba dilihat kebenarannya, ditelaah terlebih dahulu agar tidak terjadinya berita hoaks yang nantinya akan merugikan banyak orang. Berikut adalah
penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.